Pemirsa, hingga Selasa siang ribuan pekerja PT Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah masih beraktivitas normal meski perusahaan tekstil terbesar se-Asia Tenggara tersebut telah dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Semarang. Ribuan pekerja PT Sritex Tbk masih bekerja seperti biasa di areal pabrik yang berlokasi di Jetis, Sukoharjo. Proses produksi seragam militer masih berjalan normal, baik di setiap divisi garmen maupun operasional tetap berproduksi setiap harinya. Demikian pula aktivitas di bagian sewing atau penjahitan maupun divisi lainnya tetap berjalan normal, tidak ada pengurangan tenaga kerja atau PHK. Para pekerja yang bergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ini berharap PT Sritex akan terus bertahan karena ada belasan ribu pekerjanya yang hingga kini menggantungkan hidupnya. Kondisi saat ini sudah mulai kondusif lagi karena dengan kedatangan Bapak Wamen kemarin saya betul-betul sangat senang dan bangga sehingga bisa menenangkan hati pekerja yang sebelumnya sangat gusar sekali dengan keberadaan adanya pilot. Jadi yang gusar ini bukan karyawan, termasuk ibu-ibu yang ada di rumah. Bojo-bojo ini juga sangat sedih sekali. Tapi sekali lagi dengan keberadaan Wamen atas juga petunjuk dari Pak Presiden Prabowo Subianto yang mengajukan untuk datang ke sini, Wamennya saya ucapkan terima kasih sekali untuk menenangkan karyawan-karyawan Sritex. Hasil rapat terbatas Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto meminta para pembantunya agar mencari solusi bagi PT Sri Rejeki Isman atau Sritex Tbk usai dinyatakan pilot oleh pihak Pengadilan Niaga. Presiden berharap PT Sritex tetap bisa beroperasi dan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada ribuan pekerjanya. Pasca dinyatakan pilot akibat terlilit hutang, PT Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto dengan menginstruksikan 4 menterinya untuk segera turun tangan dan menyelamatkan operasional PT Sritex. Presiden Prabowo memerintahkan Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan Menteri Tenaga Kerja untuk membuat solusi bagi keberlanjutan produksi PT Sritex. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan, meski sudah dinyatakan pilot, PT Sritex masih bisa melanjutkan kegiatan ekspor-impor. Erlangga pun memastikan jika Ditjen Bea Cukai telah menyetujui kegiatan impor-ekspor PT Sritex. Mengenai situasi industri tekstil, salah satunya Sritex, dan arahannya beliau agar perusahaan tetap berjalan. Kemudian nanti dicarikan jalan teknisnya dicarikan. Bea Cukai sudah menyetujui bahwa import ekspornya bisa terus berjalan dan ini dulu pernah dilakukan di kawasan berikat di daerah Jawa Barat. Jadi akan diberlakukan sama sehingga import ekspornya terus berjalan sehingga kondisi perusahaan tidak terhenti. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menambahkan, Presiden Prabowo bahkan sempat memerintahkan agar ada solusi dan tak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK bagi ribuan pekerja PT Sritex. Pemerintah juga telah memerintahkan PT Sritex untuk tetap berproduksi seperti biasa. Terkait tentang Sritex, pemerintah memang sangat concern, gitu ya, bahwa PHK itu tidak boleh terjadi. Itu yang poin nomor 1. Ya. Jadi kita juga meminta bahwa Sritex harus tetap berproduksi seperti biasa, gitu ya. Dan kemudian kita juga minta agar semua karyawan tetap tenang karena pemerintah akan memberikan solusi yang terbaik buat mereka. Dan kondisi saat ini kan masih dalam proses hukum ya. Kita lihat dan langkah-langkah selanjutnya tadi sudah sangat baik menurut saya dan itu insya Allah tidak ada masalah ke depan. Sebelumnya, ribuan karyawan PT Sritex sempat mengenakan pita hitam usai Pengadilan Niaga Semarang, Jawa Tengah menyatakan pilot pada perusahaan tekstil terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Ribuan karyawan PT Sritex tampak tetap semangat bekerja dan berharap perusahaan tempat mereka mencari nafkah bisa kembali bangkit dan berjaya seperti semula.
Dari laporan keuangan terbaru, diketahui besaran hutang yang dimiliki PT Sritex mencapai 25 triliun rupiah. Sementara kerugian yang ditanggung PT Sritex sampai dengan pertengahan tahun ini mencapai 402,66 miliar rupiah. PT Sritex juga telah melakukan langkah hukum dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan pilot Pengadilan Niaga Semarang sebagai bentuk upaya penyelamatan PT Sritex dan ribuan pekerjanya. Dari Jakarta dan Sukoharjo, Jawa Tengah, Tim Liputan Metro TV. Ketua Asosiasi Perstekstilan Indonesia atau API, Jemi Kartasasmita, maksud kami Jemi Kartiwa Sastra Atmaja menyatakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang kebijakan dan pengaturan impor menjadi salah satu penyebab rontoknya industri tekstil di Indonesia. Namun upaya menjaga ekosistem secara menyeluruh juga bisa membuat industri tekstil di Indonesia tetap berproduksi. Pertimbangan teknis itu terjadi sedikit penyederhanaan dalam pengeluaran persetujuan impor pakaian jadi. Itu yang kita harus cermati bersama. Mungkin selain Permendak 8, kita juga harus lihat banyak hal yang terjadi ya. Kita harus lihat ekosistem yang terjadi di Indonesia ini yang kita harus cermati, Pak. Tidak, kita jangan hanya semata-mata hanya Permendak 8. Memang Permendak 8 itu menjadi salah satu, tapi yang utama kita harus lihat adalah ekosistem industri tekstil secara menyeluruh, Pak. Ini yang kita harus jaga, karena seperti kita ketahui, China itu menjadi produsen dunia di berbagai hal, termasuk tekstil. Dan kenapa China bisa menguasai produsen tekstil dunia? Karena dia menguasai dari hulu sampai ke hilir. Dan sebenarnya Indonesia itu hampir punya hulu dan sampai hilirnya. Mungkin hanya beberapa proses, mungkin sebagai bahan baku MEG, Parakselin, Indonesia masih belum mempunyai seutuhnya. Energi kita harus benahi. Mungkin dengan semangat Pak Prabowo swasembada energi, ini harus menjadi titik tolak awal muasal semuanya. Karena dengan isu green di Eropa mengenakan istilahnya tahun 2025 itu bye-bye coal. Dan sedangkan di Indonesia, di sentra produksi di Bandung dan Solo sekitarnya, itu masih menggunakan batu bara. Menteri Tenaga Kerja Yasserli menyebut kehadiran pemerintah menyelamatkan PT Sritex karena pemerintah tidak ingin ada PHK massal. Salah satu bentuk kehadiran pemerintah adalah memastikan proses kasasi PT Sritex berjalan dengan transparan. Menaker menjelaskan bahwa upaya pemerintah untuk menyelamatkan Sritex tidak dengan skema bailout. Proses bolanya ada sekarang di kurator. Maka pemerintah harus memastikan bagaimana apa yang sekarang dilakukan oleh kurator itu tidak ada kendala, gitu ya. Misalnya kita memastikan koordinasi berjalan baik, kemudian kita juga ingin memastikan bahwa proses kasasi ini juga berjalan secara transparan. Nah, itulah salah satu bentuk kehadiran pemerintah. Jadi jangan difahami pemerintah hadir bailout. Menurut saya nggak begitu kita membacanya, ya. Membiarkan berjalan organik aja. Belum tentu, makanya kita hadir, kita sudah membuat langkah-langkah. Jadi kita tidak mau ada masalah terkait koordinasi, masalah terkait tentang ini ada begini, ada begitu, ada yang ikut campur. Itu yang kita pastikan bahwa itu berjalan, ya, koridor hukumnya berjalan sesuai dengan seharusnya. Berarti nanti koordinasi lagi sama Sritex ya untuk soal kasasi. Kalau kasasi kan sudah berjalan, ya, jalan. Nanti kan sekarang kan kalau kita dengar dari Pak Menko kan artinya kurator. Ya, artinya kurator dikelola oleh kurator, dan kita ingin memastikan bahwa produksi kalau memang itu harus berjalan. Nah, dan itu kan semuanya itu nanti harus melalui kurator, ya. Jadi produksi harus berjalan, kemudian tenaga kerjanya, ya, hak-hak pekerjanya itu, hak normatif pekerja itu juga harus. Jadi tenang aja, nggak usah terlalu terlalu khawatir. Yang penting juga seperti saya sampaikan bahwa ada lesson learned, ya. Jadi ini yang mungkin menurut saya yang penting, bagaimana
setiap perusahaan itu harus punya sebuah mekanisme sistem manajemen risiko yang baik. Ya, jangan sampai kemudian hal-hal yang tidak terduga seperti ini tahu-tahu berdampak kepada fatal ya. Itu yang penting sebenarnya menurut Pak. Tadi kan Bapak bilang tenang saya tidak usah perlu terlalu khawatir, tapi bagi para pekerja di sana mungkin ini menjadi concern, Pak. Beliau sudah datang ke sana dan beliau sudah bicara dengan pekerja gitu ya, dan sudah berhasil menenangkan kerja ya. Gimana Pak Menteri? Ceritain Pak itu gimana hasil pertemuannya kayak Kunjungan gimana? ke sana kemarin, Pak. dengan aspirasi. Ya, kunjungan kemarin persis apa yang diberitakan Pak Prabowo ke Pak Menteri, kemudian Pak Menteri menyampaikan, saya juga memberitakan untuk hadir di sana. Artinya gini, kita ingin menjawab kegelisahan buruh ya, kegelisahan buruh bahwa negara itu benar-benar hadir di situasi yang menurut mereka itu mengkhawatirkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.